Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Kembali lagi di channel saya ya, di Ardianto 02 TV. Seperti biasa saya akan berbagi informasi ya. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang DPR. Nah, seperti kita ketahui DPR adalah dalam arti kepanjangan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti kita ketahui bahwa DPR merupakan wakil rakyat ya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi DPR, legislasi, anggaran, dan pengawasannya. Nah, yang dimana DPR merupakan memiliki tugas dan fungsi ya, yang sudah saya katakan tadi. Nah, lebih lanjutnya kita lihat di sini ya. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat atau dalam kurung DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Lebih lanjut sesuai ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan untuk mendukung upaya pemerintahan dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, di sini diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ya, tentang DPR, yang dimana DPR memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Apa sih tugas dan fungsi legislasi DPR ini? Bisa kita lihat di sini langsung ya. Nah, fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Lebih lanjut terkait fungsi legislasi ini, DPR memiliki tugas fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyusun prolegnas atau program legislasi nasional. Di sini prolegnas adalah instrumen perancangan undang-undang secara terencana, tersusun, dan secara sistematis ya di situ. Nah, jadi itu tugas fungsi salah satu DPR. Terus yang kedua, menyusun dan membahas RUU atau dalam kurung rancangan undang-undang. Nah, jadi sudah jelas itu. Terus yang ketiga, menerima RUU yang diajukan DPD atau dalam kurung Dewan Perwakilan Daerah. Terus yang keempat, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden maupun DPD. Terus yang kelima, menetapkan UU bersama Presiden. Yang keenam, menyetujui atau menolak Perpu untuk ditetapkan menjadi undang-undang atau UU. Nah, jadi itu tugas dan fungsi DPR ya. Ada 6 di situ. Sangat jelas ya. Itu adalah tugas dan fungsi secara legislasi ya. Terus kita lanjut yang kedua, tugas dan fungsi secara anggaran DPR ya. Nah, fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Lebih lanjut terkait fungsi anggaran ini, DPR memiliki tugas sebagai berikut. Nah, yang pertama, memberikan persetujuan atau RUU tentang APBN. Terus yang kedua, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Terus yang ketiga, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Nah, di sini BPK adalah Badan Pengawas Keuangan ya di sini. Terus yang keempat, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun perjanjian yang berdampak luas bagi rakyat terkait dengan beban keuangan negara. Nah, jadi ini merupakan tugas dan fungsi anggaran DPR ya. Yang di sini bisa kita lihat lebih jelas. Nah, lanjut lagi. Tugas dan fungsi pengawasan DPR. Kita lihat di sini ya. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Lebih lanjut terkait fungsi pengawasan ini, DPR memiliki tugas sebagai berikut.
Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Terus yang kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Nah, jadi itu merupakan salah satu fungsi dan tugas dalam pengawasan DPR ya. Nah, jadi itulah tiga secara legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jadi itu merupakan tugas dan fungsi DPR. Terus DPR juga memiliki tugas dan fungsinya selain dari tiga hal itu ya, bisa dilihat di sini ya. Nah, lebih lanjut dikutip dalam laman DPR, selain tugas sesuai fungsinya, DPR juga memiliki tugas-tugas lain sebagai berikut, bisa kita lihat di sini ya. Yang pertama, menyerap dan menghimpun, penampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Nah, ini yang terpenting. Nah, jadi ini merupakan salah satu tugas suatu DPR ya, bahwa DPR harus mendengarkan inspirasi rakyat, dan selain itu juga harus melaksanakan apa yang disampaikan oleh rakyat. Misalnya seperti pendemo ya, misalnya disampaikan inspirasi rakyat, menyampaikan misalnya korupsi, tentang keadilan, maupun tentang administrasi kemasyarakatan ya, seperti itu ya. Itu yang harus didengar oleh DPR. Itu merupakan salah satu tugas fungsi terpenting ya. Terus yang kedua, memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, serta mengangkat dan menghentikan anggota komisi yudisial. Nah, ini merupakan tugas fungsi DPR ya, bahwa ia bisa menyatakan atau memberi keputusan ya, bahwa bisa keputusan dari rakyat, misalnya ingin melakukan perang, bisa dari persetujuan dari DPR. Setelah persetujuan dari DPR, mengajukanlah kepada presiden bahwa rakyat setuju untuk melakukan perang atau melakukan perdamaian, seperti itu. Nah, selain itu juga ia juga dapat menghentikan komisi yudisial ya. Itu merupakan fungsi dari DPR. Terus yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal memberikan amnesti dan abolisi, serta mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar. Nah, di sini terkait dengan amnesti dan abolisi ya, DPR dapat menghapus proses hukum seseorang yang sedang berjalan ya. Nah, itu merupakan tugas fungsi DPR ya, tambahan dari dalam perundang-undangan. Nah, selain itu juga ya, juga dapat mengangkat duta besar dan menempatkan duta besar itu di mana ya. Nah, itu merupakan salah satu tugas dari DPR tersebut. Terus yang keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Nah, jadi DPR juga dapat memilih ya anggota Badan Pengawas Keuangan dalam pertimbangan dalam DPD, Dewan Perwakilan Daerah ya. Terus yang kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Nah, itu merupakan salah satu tugas dan fungsi DPR juga ya. Terus yang keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Nah, ini merupakan hal terpenting juga, bahwa DPR dapat memilih 3 hakim konstitusi yang diajukan kepada Presiden. Nah, itulah merupakan tugas dan fungsi DPR ya, yang kita lihat begitu besar ya kekuasaan DPR ya, kita lihat sini. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah melakukan tugas dan fungsinya secara benar sesuai yang diperintahkan dalam undang-undang ya, dan diberikan amanat oleh Presiden untuk melakukan tugas dan fungsinya tersebut. Dilihat secara fungsional DPR, menurut saya bahwa DPR harus melakukan perbaikan secara menyeluruh ya, dan agar dapat melakukan tugas dan fungsinya secara benar. Nah, itu merupakan yang kita gambaran tadi, tugas dan fungsinya begitu besar ya kekuasaan DPR ya, sehingga itu merupakan langkah yang terpenting untuk dilakukan DPR dan dilaksanakan secara benar. Nah, yang terjadi di lapangan
yang telah terjadi di masyarakat, bahwa DPR seringkali diiming-imingkan biasanya di demo ya oleh masyarakat ya, atau rakyat sering mengeluarkan inspirasi dan DPR jarang mendengarkan inspirasi rakyat. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang tidak benar ya dilakukan oleh DPR ya, bahwa yang memilih juga ini kan merupakan salah satu pelanggaran kode etik ya, bahwa DPR tidak melakukan tugas dan fungsinya secara benar. Nah, mungkin itu cukup, sekian dari penjelasan saya ya tadi. Diharapkan dapat memahami dengan benar ya penjelasan saya. Terus teman-teman ingin bertanya tentang pemahaman tentang hukum, tentang lain-lain ya, bisa ditanyakan di kolom komentar ya, dan saya akan jawab ya dengan pembuatan konten selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya ya, penjelasan saya tadi. Cukup sekian dari saya, terima kasih.